Selamat pagi untuk kita semua, saudara-saudari. Pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan, dan renungan yang saya bawakan dengan judul Tahta Suci. Sebelum kita mulai dengan permenungan, mari kita awali dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu kepada kami, sehingga dari tadi malam hingga pagi ini kami masih dapat beraktivitas dengan seperti sedia kala. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan akan kau lepas di dunia untuk terlepas dari surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita mendengarkan renungan. Judul renungan yang saya bawakan pada hari ini adalah Tahta Suci. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tahta suci merupakan simbol otoritas dari pengembalaan dan pengajaran dalam gereja Katolik. Petrus tidak hanya menasihati para panutua untuk menjadi gembala yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, tetapi ia juga menjadi contoh gembala yang mau melayani kawanan domba yang dipercayakan kepadanya. Petrus disebut berbahagia oleh Yesus karena ia mampu melihat Yesus dalam cara pandang Bapa di surga, yaitu sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, ia dipercayakan untuk memegang kunci kerajaan surga. Apa yang ia lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Semoga kita mampu melaraskan sikap, harapan, tindakan, dan cara pengembalaan kita sesuai kecamaan Allah, sehingga pada akhirnya kita pun disebut bahagia oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selain itu, kita pun menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Yesus untuk memegang kunci kerajaan surga, sehingga semakin banyak orang yang dapat sampai ke rumah Bapa. Semoga. Setelah mendengar permenungan ini, marilah kita menutup semua rangkaian permenungan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu atas apa yang Kau berikan kepada kami, sehingga dari tadi malam sampai pada pagi hari ini, dan renungan yang telah kami lewati,
dapat bermanfaat, dan apa yang ada dalam bacaan tadi bisa menambah pengalaman kami. Semua doa dan harapan ini kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai.